Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali dengan aku Najwa Animi dengan B1A1231108. Di video sebelumnya, aku telah menjelaskan nih definisi maupun tujuan dari hukum perdagangan internasional. Nah, di video kali ini, aku akan membahas tentang subjek hukum perdagangan internasional serta sumber-sumber hukumnya. Di era globalisasi seperti saat ini, perdagangan internasional itu memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian dunia. Yuk kita eksplorasi lebih dalam lagi mengenai aspek hukum yang mengatur aktivitas perdagangan antar negara. Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan dan prinsip yang mengatur transaksi perdagangan antar negara-negara. Hukum ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perjanjian dagang, tarif, hingga penyelesaian sengketa. Dengan adanya hukum ini, negara-negara dapat berinteraksi secara adil dan teratur dalam kegiatan ekonomi mereka. Mungkin sering menjadi pertanyaan nih bagi kalian, sebenarnya siapa aja sih subjek dari hukum perdagangan internasional ini? Sebenarnya subjek dari hukum perdagangan internasional agak mirip dengan subjek dari hukum internasional. Sebelum masuk ke macam-macam subjek hukumnya, aku mau ngasih tahu dulu nih yang dimaksud dari subjek hukum dalam hukum perdagangan internasional ini merupakan para pelaku yang mempunyai hak serta kewajiban atau pelaku yang mampu dan berwenang untuk merumuskan aturan-aturan hukum di bidang hukum perdagangan internasional ini. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai subjek-subjeknya ya. Subjek hukum perdagangan internasional ini mencakup berbagai pihak yang berperan dalam aktivitas perdagangan antar negara. Berikut ini penjelasan mengenai beberapa subjek-subjek utama dari hukum perdagangan internasional. Yang pertama ada negara. Negara ini merupakan subjek hukum paling penting dalam perdagangan internasional, karena di sini negara memiliki kedaulatan yang memungkinkan mereka mengatur kebijakan perdagangan seperti pengaturan ekspor impor, tarif, dan perlindungan konsumen. Negara juga berperan dalam pembentukan organisasi perdagangan internasional seperti WTO, UNCTAD, dan UNCITRAL. Selain itu, negara dapat bertindak sebagai pelaku dagang melalui badan usaha milik negara, BUMN, atau kontrak dagang internasional dengan status sebagai badan hukum privat. Kedua, ada organisasi internasional. Organisasi internasional, baik yang bersifat pemerintah maupun non-pemerintah, juga menjadi subjek hukum penting. Bedanya organisasi yang bersifat pemerintah dengan yang non-pemerintah adalah kalau bersifat pemerintah, itu dibentuk oleh 2 atau lebih negara melalui perjanjian atau perwakilan negara. Sedangkan non-pemerintah dibentuk oleh pihak swasta atau asosiasi dagang. Contohnya WTO tadi, itu mengatur perjanjian dagang multilateral. Dan juga ada UNCTAD yang fokusnya pada pembangunan ekonomi melalui perdagangan. Organisasi ini berfungsi untuk menciptakan aturan dan standar dalam perdagangan internasional, serta menyelesaikan sengketa antar negara. Ketiga, ada perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah entitas bisnis yang beroperasi di lebih dari satu negara. Mereka ini memainkan peran besar dalam perdagangan internasional, karena yang pertama, mereka memiliki kapasitas finansial yang besar untuk mendukung transaksi lintas negara. Kemudian, mereka juga berkontribusi pada pengembangan teknologi dan inovasi dalam perdagangan global. Kemudian ada individu. Individu juga diakui loh sebagai subjek hukum, terutama dalam konteks perdagangan perdata. Contohnya, seperti pedagang atau eksportir yang melakukan transaksi lintas negara. Hak dan kewajiban individu ini diatur oleh hukum perdagangan internasional privat. Yang terakhir ada bank. Bank memiliki peran kunci dalam memfasilitasi transaksi perdagangan internasional, seperti menyediakan layanan pembayaran antar negara, menciptakan instrumen hukum seperti letter of credit untuk menjamin keamanan transaksi.
Subjek hukum perdagangan internasional mencakup berbagai entitas mulai dari negara hingga individu. Setiap subjeknya memiliki peran spesifik dalam mendukung kelancaran aktivitas perdagangan global, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, aku akan bahas sumber-sumber dari hukum perdagangan internasional. Sumber-sumber dari hukum perdagangan internasional ini mencakup berbagai instrumen dan prinsip yang mengatur aktivitas perdagangan antar negara. Jadi berikut penjelasan masing-masing dari sumber tersebut. Sumber yang pertama ada hukum internasional. Hukum internasional ini mencakup aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antar negara dan entitas internasional lainnya. Dalam konteks hukum perdagangan internasional, hukum internasional mencakup perjanjian internasional dan juga konvensi internasional. Kedua, ada konvensi internasional atau International Convention. Konvensi internasional ini merupakan perjanjian multilateral yang dirancang untuk mengatur aspek-aspek tertentu dalam perdagangan internasional. Hampir mirip dengan perjanjian internasional, namun perjanjian internasional itu dapat bersifat bilateral dan multilateral. Juga perjanjian hanya berlaku pada pihak yang terlibat. Sedangkan konvensi internasional ini bersifat multilateral dengan berlaku umum untuk semua negara. Contoh dari konvensi ini seperti United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Konvensi PBB tentang kontrak untuk penjualan barang internasional yang bertujuan untuk menyediakan rezim kontrak jual beli barang internasional yang modern. Ketiga, ada hukum kebiasaan atau customary law. Hukum kebiasaan ini terdiri dari praktik yang telah diterima secara umum oleh negara-negara sebagai norma hukum. Ini termasuk praktik yang konsisten yang dilakukan oleh negara-negara dalam konteks perdagangan dan juga opinion juris atau keyakinan bahwa praktik tersebut merupakan kewajiban hukum. Contohnya adalah prinsip pacta sunt servanda yang menyatakan bahwa perjanjian harus dipatuhi. Kemudian ada prinsip umum hukum atau General Principle of Law. Prinsip umum hukum adalah norma-norma dasar yang diakui oleh berbagai sistem hukum di seluruh dunia. Ini berfungsi sebagai panduan dalam interpretasi dan penerapan hukum. Contohnya seperti prinsip good faith atau etiket baik dalam negosiasi dan pelaksanaan kontrak, dan juga ada prinsip non-diskriminasi. Selanjutnya ada keputusan pengadilan internasional dan arbitrase. Keputusan dari pengadilan internasional dan lembaga arbitrase juga memiliki sumber hukum penting. Sumber ini mencakup putusan Mahkamah Internasional yang menyelesaikan sengketa antar negara, putusan badan arbitrase seperti International Center for Settlement of Investment Disputes yang menangani sengketa investasi. Keputusan ini dapat memberikan presiden bagi kasus-kasus serupa di masa depan. Yang terakhir ada hukum nasional. Hukum nasional berperan penting dalam konteks perdagangan internasional, dikarenakan setiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengatur aktivitas perdagangan wilayahnya, dan juga hukum nasional dapat mengimplementasikan perjanjian internasional ke dalam sistem hukum domestik. Contohnya seperti Undang-Undang tentang Perdagangan Internasional. Hukum nasional juga mencakup regulasi spesifik yang relevan dengan transaksi lintas batas, seperti Undang-Undang Anti-Dumping atau Perlindungan Konsumen. Sumber-sumber hukum perdagangan internasional saling melengkapi dan berinteraksi satu sama lain. Sumber-sumber ini sangat penting bagi pelaku bisnis dan pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, serta untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam konteks perdagangan global. Jadi demikianlah pembahasan aku mengenai hukum perdagangan internasional serta subjek dan sumber-sumber hukumnya. Dengan memahami aspek-aspek ini, aku harap kita semua dapat lebih menghargai kompleksitas dan pentingnya hukum dalam memfasilitasi perdagangan antar negara. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.